Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Ya, apa kabar? Ada yang kangen sama gue nggak? Sorry banget ya, selama 2 minggu ini gue absen because gue itu sebenarnya habis kena musibah kali ya. Yaitu gue habis sakit 10 harian kurang lebih. Jadi selama 10 hari itu gue bener-bener bed rest. Anyway, di video kali ini gue bakal kembali ngonten, nge-share pengalaman pribadi gue tentunya buat kalian yang setia, yang selalu bersabar nungguin cerita-cerita gue. Di video kali ini gue punya sebuah pengalaman guys, yang pastinya bakal bikin kalian naik kayak gimana tuh Kim? Naik yang awalnya nggak bangkit jadi bangkit gitu. Makanya simakin dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kali ini gue punya sebuah kisah kembali lagi dan lagi sama salah seorang security. Tapi security kali ini adalah security hotel. Wow, kayak apa tuh Kim ceritanya? Penasaran? Penasaran? Ya udah, yuk siapin tisunya, siapin lotionnya, cari posisi yang nyaman. Mari kita mulai. Salah satu hobi gue ini adalah staycation. Jadi ketika gue mumet, gue pergi ke hotel. Ketika gue lagi bete, pergi ke hotel. Ketika gue lagi penuh dengan konflik masalah keseharian hidup, pergi ke hotel. Makanya kalau misalnya kalian selalu ngeliat gue di hotel, itu ya gue lagi staycation gitu. Bukan serta-merta karena gue emang lagi nemenin gadun, bukan karena emang gue lagi open room gitu. Itu nggak selalu gitu. Kadang juga gue ngotel ya karena gue pengen ke hotel, pengen staycation, pakai duit sendiri gitu. Nggak berarti gue emang ke hotel tuh udah tanda kutip mulu gitu. Itu ya, mohon digarisbawahi. Ini kejadian ketika gue lagi staycation. Tentunya di hotel favorit gue. Gue nggak pernah pindah hotel. Because ketika gue udah nyaman sama satu hotel, ya udah gue bakal kembali ke sana dan ke sana lagi. Itu sih prinsip gue. Dan berhubung juga gue emang sudah sangat sering ke hotel ini, makanya gue udah tahu banget tuh beberapa pekerjanya, dan gue udah kenal sama beberapa orang penting di sana, termasuk security-nya. Tapi security di hotel ini tuh memang terbilang kayak cuek. Jadi gue tuh kadang suka heran gitu. Padahal gue udah sering, tapi cueknya ini kebangetan. Bahkan ketika gue setiap kesana pun juga dia tuh kayak nggak nunjukin keramah tamahannya gitu. Padahal gue tuh udah ngincer banget nih security guys. Oh ya, for your information ya, security ini tinggi, badannya gede. Gede dalam artinya tuh gempal gitu. Dan rambutnya cepak, kulitnya coklat. Kenapa kok lu ngebet banget sama dia Kim? Ya because karena gue penasaran. Siapa sih cowok pelangnya nggak penasaran kalau lihat cowok? Pasti karena basicnya tuh penasaran gitu. Itu doang sih. Nggak yang kayak baper cinta-cintaan penuh drama. Udah nggak zaman ya. Udah nggak zaman gue itu baper-baperan pakai rasa cinta sama seorang cowok, apalagi cowoknya itu adalah cowok normi gitu. Nggak. Cuman penasaran doang. Kalaupun mungkin baper ya karena beberapa alasan-alasan lain, dan itu pun jarang biasanya. Jarang banget. Dan kali ini ketika gue lagi staycation, ya gue udah ngeliat dia sih dari awal masuk gitu. Dan seperti biasa ya. Seperti biasa, cuek. Ya udah deh, berlalu gitu. Karena berhubung waktu malam hari itu gue nggak ada acara sih. Gue bener-bener emang pengen di hotel aja gitu, nggak mau kemana-mana, dan emang nggak ada planning apa-apa. Jadi gue putusin malam hari itu untuk stay di hotel aja. Ya malam-malam juga gue selalu nyantuy di lobinya, seperti yang bakal gue lakuin malam hari itu. Berhubung karena baru datang juga kan, dan gue lihat si security ini sore nih jaga, pasti kan dia shift malam dong gitu. Nggak mungkin kalau misalnya nggak shift malam. Ya udah, akhirnya setelah gue masuk kamar, udah ngerapihin segala macam barang-barang gue, dan udah mandi, udah seger, udah keren, udah cakep, udah ganteng. Udah siap nongkrong di lobi. Jam 11-an gue turun ke bawah. Kok kemalaman banget sih Kim? Ya because gue emang sengaja gitu nyari yang malam, because lagi nih
lampu lobby tuh kalau malam diredupin, jadi remang-remang nyaman gimana gitu. Ya udah deh, akhirnya gue pun turun, bawa handphone, bawa power bank, takutnya nanti HP gue lobet. Ya udah turun tuh. Dan pas ketika gue turun, ternyata suasana lobby tuh emang sepi. Ya karena hari itu juga memang weekdays ya, bukan weekend, jadi nggak terlalu rame-rame juga. Dan gue pun langsung duduk di sebuah sofa yang memang menurut gue nyaman. Gue perhatiin security kemana gitu ya, oh di luar. Ya udah deh, setelah beberapa saat gue main handphone, gue nggak mungkin dapetin dia kalau gue tetap di sini gitu. Jadi ya mau nggak mau gue yang ngalah deh, gue yang keluar pura-pura cari angin gitu. Ya udah, gue akhirnya jalan keluar, dan pas buka pintu tuh kan emang tempat security. Ya udah, gue berdiri di sana, dia lagi main handphone, gue basa-basi tuh. Tugas malam ya Pak? Oh iya nih katanya. Emang kalau tugas malam pulangnya jam berapa? Paling setengah 3, jam 2 sih. Oh gitu. Kos di sini? Enggak sih, di mes. Oh di mes, iya. Sendiri di sini sekarang? Iya sendiri. Ya kan sering lihat juga, sering kesini juga. Baru sekarang kita kan ngobrol ya Pak. Iya sih katanya. Cuek nih, sombong. Gue kan bercanda kayak gitu ya awalnya. Enggak, biasa aja. Maklum, nggak enak kalau nyapa tamu katanya gitu. Oh gitu. By the way, kalau misalnya di mes terus gimana dong istrinya? Oh kalau istri saya di kampung, di tengah kota katanya. Nggak bareng. Paling seminggu sekali pulang kalau lagi libur, kalau lagi dapat cuti gitu katanya. Oh, dia udah nikah ternyata. Ini menambah gue jadi semakin gampang buat ngajakin ke hal-hal gituan. Oh jadi kalau udah punya istri berarti jauh kayak gini kayaknya gimana gitu ya Pak ya. Biasanya kan kalau seorang suami itu butuh yang namanya itunya gitu. Dia senyum gitu. Iya kan Pak, iya kan Pak. Ya gitulah katanya, kayak nggak tahu aja. Emang nggak tahu karena aku kan belum married gitu. Lah kenapa belum married? Ganteng-ganteng gitu kan belum married. Ya habisnya susah sih nyari suami. Gue bilang gitu tuh. Gue bilang kayak dibikin bercandaan. Suami ngawur ya ini katanya. Enggak lah, nggak ngawur. Kenapa ngawur sih gitu? Kalau bisa sih cari yang kayak bapak gitu. Bercanda ini mah, ngawur lewat deh katanya. Udahlah, saya lagi main HP nih katanya. Tunggu dulu. By the way, nanti habis pulang kerja langsung pulang ke mes. Iya sih. Kenapa langsung pulang? Emang kenapa katanya? Main dulu ke kamar aku mau nggak? Temenin gitu. Di sana ada ini. Oh gitu. Boleh katanya. Tungguin ya. 2:30 kan? Iya. Pokoknya awas kalau nggak datang loh. Soalnya aku nungguin. Gak akan tidur dulu nih gitu. Iya beres. Ya udah, setelah kayak gitu udah kelar tuh ya guys. Gue kembali ke lobby, gue nongkrong dulu karena jam masih menunjukkan pukul 12:30. Ya udah, masih kelamaan tuh. Sampai jam 2:30 masih 2 jam. Cuma kan gue bete juga sendirian di lobby ya, main handphone kayak gitu kan. Ini jam 1 lewat, gue putusin buat naik, pengen rebahan gitu. Ya udah, gue pun naik, masuk kamar, rebahan. Gue udah mengenakan daleman doang. Ya iyalah, di hotel kan bebas gitu. Kita mau ngelakuin, mau pakai apapun juga nggak ada yang larang gitu kan. Apalagi gue malam hari sendiri doang gitu. Jadi ya gue langsung open clothes, pakai daleman, tinggal nunggu dia datang gitu. Dan gue pengen tahu reaksi dia nanti kayak gimana ngeliat gue kayak gitu. Singkat cerita, tibalah 2:30. Ya hampir lewat sih. Gue deg-degan nih. Kira-kira dia datang nggak ya gitu. Soalnya kayaknya nggak mungkin dia nggak nepati janji deh. Tapi kok udah lewat belum datang juga. Apa emang dia nggak datang gitu kan? Ya udahlah, pasrah aja gitu. Pas jam 2.50 kalau nggak salah gitu ya. Pintu tuh belnya ada yang neken, ting tong gitu. Pasti dia nih gitu. Gue udah yakin banget. Ya udah, dengan deg-degannya waktu itu tiba-tiba gue bangkit, dan gue tuh waktu itu mengenakan daleman yang segitiga gini, dan bisa lo bayangin kayak gimana betapa ininya gue gitu kan. Terus setelah kayak gitu ya gue langsung membuka pintu, dibukalah pintu, ayo masuk.
Dan ketika dia masuk, dia tuh udah mengenakan pakaian free, kaos, celana selutut gitu kan, pakai tas kecil gitu, dan mukanya tuh fresh banget kayak habis cuci muka gitu. Masuklah, dan ketika dia ngeliat gue tuh kayak gini nih, senyum gitu. Gue tutup pintu, terus ya dia langsung tanpa disuruh duduk di atas kasur. Sorry ya kalau aku kayak gini, nggak apa-apa kok katanya, badannya bagus katanya. Bagus ya, suka gitu kan, gue bilang kayak gitu. Ya lumayan sih. Hah, serius suka? Kok bisa? Ya suka maksudnya tuh pengen punya badan kayak kamu katanya. Sekarang ngomongnya udah aku kamu, gak apa-apa sih, biar lebih intens gitu kan, soalnya gue juga gak gila apa hormat gitu kan. Lalu gue langsung nyiapin drink yang udah gue beli tadi sore ya. Lalu gue siapin, terus lah kayak gitu ya, ngobrol-ngobrol deh. Jujur li ya, gue bilangnya AA ke dia gitu. Aku tuh suka banget loh sama, kok bisa sih katanya. Ya nggak tahu, karena emang aku makan cowok pelangi gitu. Iya tahu lah katanya, kelihatan kok dari string sini juga katanya gitu. Ya pokoknya aku suka banget lah sama AA. Lihat tuh, aku pakaian kayak gini aja itu karena demi AA, supaya tuh pas masuk langsung mau gitu. Ngawur katanya, masa sih gue gimana harus sukanya katanya gitu. Ya coba aja nanti ya. Nggak mau katanya. Oh nggak mau sih, udah masuk sini masa nggak mau? Itu udah ada yang bikin happy juga gitu. Tambahin ya, soalnya lagi butuh buat setoran motor katanya gitu. Ya ini lagi deh. Ya udah tambahin gampang. Ya serius, tenang aja, bakal gue tambahin nanti kalau udah kelar. Ya oke. Setelah kayak gitu, udah tuh si drink ini udah dituangin ke gelas. Gak seru deh, open close juga gitu kayak gini. Aduh, ayo kita cuma berdua doang kok. Awalnya sih cuman area atas doang dibuka, bawahnya nantilah kalau sekarang gitu kan. Gue maksa, nanti sekarang pokoknya maksa kan gue. Ya udah, akhirnya dia pun nurunin area bawahnya, dan kita berdua itu minum bareng dalam keadaan mengenakan dalaman doang. Dan dalaman dia pun ternyata sama, yang model begini. Cuman ya karena perut dia agak sedikit buncit dan agak gempal gitu, jadi kelihatan banget tuh nya itu memang kayaknya wow gitu. Karena gue ngelihat siluet kepalanya tuh bener-bener kayak ini kayaknya meyakinkan gitu kan. Ya udah, kita pun akhirnya duduk bareng dan minum bareng berapa gelas. Ya udah, dia pun mulai enjoy, gue pun juga mulai enjoy, makin berani lagi. Yang awalnya agak renggang, gue mendekat, dan akhirnya gue berani buat badannya. Terus gue mulai berani untuk duduk di pangkuannya. Gila kan? Tapi dia diem aja. Gue tuh bener-bener kayak bikin dia tuh mendapatkan treatment dari gue yang bener-bener suka sama dia. Tapi dia diem aja ternyata guys. Apa karena udah pengaruh dari itu ya minuman ya. Tapi gue nggak tahu sih. Yang jelas pokoknya gue seneng banget ketika respon dia tuh gak neko-neko gitu. Ya udah, setelah kayak gitu kita minum lagi. Kali ini bicara dia udah ngelantur. Begitupun juga gue nggak lagi takut, nggak lagi ragu. Akhirnya gue pun mendekat ke area ininya dan begini. Dan dia pun ngebales. Ya aduh, itu enak banget sumpah gitu. Dan ketika udah beberapa kali gini lagi, dia pun kayak memang lagi pengen kelihatan. Makanya mungkin dia ngelihat gue tuh kayak ngelihat bukan sosok cowok kali ya, karena udah pengaruh itu juga. Makanya main ini pun dia bener-bener kayak total banget. Gue kayak mendapatkan treatment kalau dia tuh kayak cowok pelangi juga gitu. Kita lama loh kayak gini. Itu posisinya gue masih dipangku sama dia. Masih gue kan di pangku gini, gue nyamping, kita gini gitu. Kayak gitu loh guys. Romantis kan? Aduh, gue nyeritainnya sampai ke bawah lagi nih gitu. Terus setelah kayak gitu kita minum lagi, terus sambil rokok lagi gitu kan. Karena udah gak tahan, gue gini lagi. Nah setelah kayak gini akhirnya gue pun turun tuh. Kan dia lagi duduknya tuh kan kita di bawah, gak di atas bed ya.
nyender gitu kayak gini. Ya udah, gue pun langsung mulai jongkok dan mendekat ke area tengahnya, dan gue lihat sih ternyata udah bangkit. Mungkin efek tadi begini tuh bikin punya dia bangkit dan gue makin bangkit gitu. Pas ketika gue mencoba mendekat, oh my god, ternyata ini aroma dalamannya yang memang belum diganti, yang mungkin seharian dia kerja pakai ini soalnya. Dan gue yakin ketika aroma yang kayak gini di dalamannya, pasti itu aromanya khas banget, kerasa banget tuh aroma itu yang gue pengen. Langsung gue udah nggak sabar karena dia udah diem aja, langsung gue turunin dan gila, oh my god, bener-bener deh ukurannya tuh ukuran yang jumbo gitu. Itu gue seneng banget dan semangat. Kalau gue pun mendekat, karena posisinya nggak enak dong kayak gitu, ya udah gue langsung bilang ke dia, di atas bed aja yuk. Dia langsung iya, nganggut. Dan dalam keadaan dia rebahan, dia lanjut deh. Dia udah bangkit, gue dekat dan ternyata bener aromanya. Aduh, ini bener-bener aroma yang gue pengen gitu. Ya udah lanjut, gue pun akhirnya karaoke. Gue karaoke bener-bener dengan semangatnya, dengan bahagianya, bener-bener bikinnya dia itu penuh dengan akhirnya cairan gitu. Setelah kayak gitu gue langsung lanjut ke area sininya, gue bener-bener menggunakan ini gitu kan. Terus gue langsung gini lagi, dan surprise banget ketika gue giniin dia dari posisi atas, dia balikin gue ke bawah. Oh my god, dia sekarang posisinya di atas gue. Setelah kayak gitu ternyata dia ngelakuin hal yang sama. Gak tau, mungkin karena area ini gue nya tuh kan lihat tuh berotot gini, mungkin di otak dia tuh kayaknya mungkin seperti kayak like woman gitu kali ya, kayak punya cewek punya gitu. Dan dia akhirnya main area ini gue, dan rasanya enak banget. Terus dia langsung kesini dan kesini lagi gitu kan. Setelah beberapa saat, ya udah, kita berdua tuh udah bener-bener kayak naik banget. Tiba-tiba gue langsung diangkat gitu, padahal gue belum nyuruh apa-apa gitu. Tiba-tiba dia langsung gitu kan, untuk apa, ngebasahinnya gitu. Dan gue pun setelah tahu dia mau mulai gitu kan, ya udah gue langsung inisiatif gue juga untuk mempersiapkannya supaya sama-sama nyaman dan enak gitu kan. Ya udah, setelah kayak gitu gue buru-buru juga, dan untung timingnya tepat. Dan ternyata karena memang dia di bawah pengaruh itu kali ya, langsung sekali beles tanpa gue minta pelan-pelan juga dia nggak denger gitu. Dan ya gue coba tahan, ternyata dia langsung mahir memainkan gerakan, dan tak lama kemudian berubah jadi rasa enak. Gue keenakan, dia pun sama. Lihat ekspresi dari mukanya juga kayak bener-bener lagi pengen banget. Dan gue pun dibikin enak akhirnya sama dia. Dia enjoy ngelakuinnya. Gak tau kenapa ya, ketika permainan waktu itu padahal belum lama gitu, tapi gue enak banget sampai gue udah gak tahan gitu loh guys. Dan dia pun juga ngelakuin gerakannya cepet banget. Gue takutnya dia mau cepet-cepet kelar apa gimana nih gitu. Soalnya gue gak ngelihat bakal ngelakuin gaya-gaya yang lain gitu. Sementara gue juga udah gak tahan nih, kok gue tumben ya sama dia, kok kayak bener-bener pengen tumpah. Karena gue juga lagi pengen banget gitu, apa emang kenapa nggak tahu gitu. Kita berdua tuh kayak punya ritme yang kayaknya tuh nggak akan lama-lama nih permainan ini gitu kan. Melihat gerakan dia yang selalu cepet, terus juga gue juga sama gitu. Dan gue pun akhirnya gue nggak mau ngilangin momen, nggak apa-apa deh, gue duluan juga yang tumpah gitu kan. Akhirnya gue pun inisiatif solo gitu kan, sambil dia gerak dari atas. Ya udah, ketika kayak gitu kan rasanya makin enak tuh, ya nggak? Dia gerakin cepet, gue pun gini gitu kan. Ya udah deh, beberapa saat mungkin sekitar 7 menitan kali ya, dengan posisi kayak gitu terus. Akhirnya gue pun ya tak lama kemudian gue tumpah duluan. Ya udah kelar, ternyata dia pun juga menumpahkannya guys. Jadi setelah gue tumpah, dia pun tumpah. Dan dua-duanya
gue dan dia tumpah. Dan rasanya tuh enak banget sih, seriusan, walaupun gue yang duluan gitu ya, karena gue terbawa rasa yang bener-bener gak biasanya gitu. Gak tahu apa emang gue suka banget sama fisiknya atau apanya, yang jelas pokoknya gue tumpahnya cepet. Dan dia pun juga sama, setelah kelar ya udah tuh dia langsung rebahan tanpa di clean, dan gue pun juga sama, rebahan juga. Dan akhirnya kita pun tertidur, jujur sampai siang, jam 7:30 baru kebangun. Dan gue baru bangun ketika ngedenger suara kamar mandi lagi ada yang mandi, dan dia lagi bersih-bersih. Udah, kayak gitulah ceritanya guys. Pengalaman dapetin security hotel yang bener-bener selama ini gue incer. Malam hari itu, dini hari itu, gue berhasil dapetinnya, dan rasanya bener-bener enak. Oke guys, gimana nih dengan cerita gue kali ini? Suka? Semoga terhibur ya. Gue bakal share pengalaman gue yang lainnya. Oke, jangan bosan-bosan ya. Pokoknya terus pantengin channel ini, karena insya Allah gue bakal aktif lagi konten ke depannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya supaya gue makin semangat konten-konten berikutnya. Oke guys, thank you for watching and see you next time.